teman-teman kalau pestisida nabati ini, karena dia diambil zat aktifnya, ini beda dengan proses bikin pupuk. Jadi ini jangan difermentasi, jangan dibiarkan lama. Jadi bagusnya itu membuat tuh pas segar. Diambil semalam dipakai gitu. Diambil semalam, bukan yang disimpan gitu. Karena kalau disimpan, itu sudah bereaksi beda lagi di zat aktifnya. Kan teroksidasi kan? Teroksidasi. Nah biasanya hasilnya gitu. Bagaimana? Hasilnya jadi kurang karena zat aktifnya udah nggak berfungsi lagi. Sesuai dengan pembicaraan lewat video call dengan Sanchez, hari ini juga Putro memutuskan untuk mencoba mempraktekkan pembuatan pengembang mikroba. Kita lagi mau bikin apa nih Mas? Ya, jadi kita mau bikin pengembangbiakan mikroba yang karena kita tahu mikroba tadi kan penting ya buat kesuburan tanah karena dia mendekomposisi bahan-bahan organik di tanah dan bisa mengikat beberapa unsur penting di udara misalnya gitu. Nah ini kita bikin mikroba ini bahan-bahannya pertama adalah ini serasa daun-daunan ya. Jadi bisa serasa yang sudah membusuk itu bisa diambil dari hutan atau di mana aja yang dekat gitu. Terus kemudian itu sumber bakterinya karena di daun-daun yang membusuk itu sebenarnya banyak sekali mikroba di situ. Nah, kita mau mengembangbiakan mikroba itu. Yang kedua adalah ini kita pakai kentang. Ya, kentang ini kan sumber energinya si bakteri untuk perkembangbiakan bakteri karena dia karbohidrat dan mengandung gula kan, kayak gitu. Ini direbus sih, Mas. Ini udah direbus nih kentangnya. Jadi biar lebih cepat untuk ini. Kemudian bahan berikutnya itu kita pakai garam krosok untuk menambah mineral di dalam pembuatan mikroba ini. Kandungan mineralnya. Ya, jadi kita akan membuat formulasinya kita akan bikin 10 liter. Jadi di ember ini ukuran 30 liter kan kita nanti akan bikin sepertiganya lah. Jadi bahan-bahan yang kentang 1, kemudian kita pakai serasah daun tadi itu 2 genggam itu untuk bahan pengembangbiakan mikroba 10 liter. Ini pakai metode Tani Nusantara. Ya, ini metode Tani Nusantara. Metodenya murah, mudah didapat. Apalagi di kita ya, di pedesaan kita ini selalu ada semua lah gitu. Jadi beda-beda mungkin bahannya ya? Bahannya mungkin bisa beda-beda. Karena serasa juga macam-macam kan. Kalau yang di hutan-hutan bambu, serasa bambu, di hutan-hutan jati, di hutan segala macam, paling serasa yang ada di situ aja. Nah, karena di situ ya serasa udah membusuk itu kan karena aktivitas mikroba, makanya itu yang mau kita tangkap. Nah, itu kita adaptasikan dengan mikroba yang ada di lahan kita. 10 liter nih, 10 liter biang berarti ini ya? 10 liter biang. Nah, nanti itu bisa untuk diperbanyak atau langsung diaplikasikan, tinggal menambahkan airnya, dilarutkan lebih. Perbandingannya? Ya, ini kita bikin biangnya ini 10 liter, nanti pas kita aplikasikannya 1:10. Jadi katakanlah mau pakai 1 liter biang mikroba tadi dengan 10 liter air. 10 liter air itu kalau tanah kayak gini tuh untuk luas berapa tuh Mas? Itu bisa untuk 1 hektar lah. Jadi sebenarnya kan makanya murah sekali ya. Itu karena itu bisa untuk 1 hektar. Tapi teman-teman nggak boleh lupa juga bahwa tetap bahan-bahan organik itu juga harus tersedia di dalam lahan kita. Jadi ini untuk membantu menguraikan itu, dan ini kan banyak sekali mikroba bersimbiosis ya, karena sebenarnya nutrisi itu ada semuanya di alam. Bayangin nitrogen itu 80% loh. Di udara ini 80% nitrogen, 20% tuh gas-gas lain. Cuma masalahnya nitrogen ini nggak bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Harus ditambatkan. Ada namanya bakteri penambat nitrogen, ada bakteri penambat fosfat, ada bakteri penambat kalium, unsur-unsur yang lain. Untuk yang mikro segala macam. Makanya perlunya bakteri itu sebenarnya di alam sudah ada, tapi nggak bisa terserap oleh tanaman gara-gara kekurangan mikroba yang bisa menambatkan tadi itu. Makanya kita menambatkan itu tuh biar
ketersediaan itu siap untuk dimanfaatkan oleh tanaman gitu, bisa diserap oleh tanaman sebagai hara yang bermanfaat gitu. Oke, sip. Terus kita mulai dari mana? Kita mulai ya. Oh, satu lagi tadi ini ada kaos kaki ya. Kaos kaki ini sebenarnya fungsinya buat menyaring saja, jadi buat apa namanya, biar serasa kasarnya itu nggak ikut tercampur di dalam larutan dari sini kita ya, nanti. berarti ya masukin ya. Ya ini apa namanya, kita ambil serasa daunnya ini 2 genggam. 2 genggam cukup tuh Mas. Untuk yang 10 liter tadi ya, kita masukkan aja 2 genggam. Nah kalau yang alami ini modal kira-kira juga masih boleh Mas ya. Model kira-kira gimana tuh maksudnya? Ya artinya nggak presisi banget. Oh iya bener, karena nanti yang mempresisikannya adalah alam. Karena akar sendiri kan pinter, dia akan mencari apa yang dia butuhkan. Asalkan tersedia, nanti dia akan diambil gitu loh. Nah, persoalannya kan selama ini tanah yang kritis nggak tersedia. Tapi akar sendiri pinter. Ya bayangin misalnya nih dalam satu perakaran di sini ada batu, di sini tanah doang. Dia kan pasti belok-belok sendiri tuh. Oh dia nyari. Nyari, Dia punya bener. naluri. Iya, itu Kayak pinter. gitu ya? Alam itu pinter. Dia kan nyari. Oke. Makanya nggak pernah dia memaksakan. Alam itu nggak pernah memaksakan karena dia akan mengikuti Karena itu kaidah tersendiri lah. akhirnya terjadi keseimbangan. Benar. Karena nggak pernah memaksakan konsepnya. Benar. Ya, yang membuat tidak seimbang itu sebenarnya ada salah satu bagian dari alam itu yang memaksakan. Siapa tuh? Sebagian besar kalau di kita manusia berarti kan. Manusia. Karena manusia satu makhluk ekonomi itu yang nggak ada puasnya itu. Oke. Itu ya, ini tadi 2 genggam Serasa daun. serasa daun. Oh, kita ikat aja lah, ini ada tali nih. Gitu. Kita ikat. Ini kayak udah ngikat, kayak mau ngikat kemangi. Tapi kemangi pakai bambu ya? Pakai tali bambu. Tali bambu ya. Betul. Taruh dulu sini. Taruh di situ ya. Satu Kemudian lagi. kita satu lagi ini kentang. Oke. Untuk sumber karbohidratnya tadi ya, gue tadi. Kita pakai satu aja cukup. Kemudian kita masukkan nih. Intinya nanti kan ini akan kita hancurkan juga di dalam, kan kita hancurkan gitu. Jadi kaos kaki semakin bau semakin bagus sekali ya. Wah, itu ada bakteri kakinya itu. Karena kaki bau itu kan karena ada bakteri juga itu. Iya kan? Tapi tergantung bakteri, apakah bakteri yang bermanfaat bagi tanaman apa enggak gitu. Pingsan lagi tanaman. Iya. Ini sederhana aja bahannya Mas ya. Bahannya sederhana, bikinnya bikinnya mudah. Pasti murah. Cuman ya karena mudah itu kadang-kadang nggak dihargai gitu. Akhirnya orang yang dipikir yang mahal, yang susah itu adalah yang bagus gitu. Jadi penghargaan itu kadang-kadang apa namanya muncul dari kesusahan gitu. Iya. Yang susah itu lebih dihargai gitu. Ini ya. Nah, ini kemudian kita masukkan air ya. Air. Nah, airnya Ini ini ukuran ember tadi berapa tuh? ini ambilnya 30 liter. Oh sepertiga berarti ya? Iya, jadi kita 10 masukkan liter. sepertiganya ya, karena Iya, kita butuh 10 liter kan. Kira-kira lah ya. Iya. Oh, ini ada yang ikut-ikutan, ada kelinci. Ini ngapain woi? Cukup itu Mas. Cukup ya? Sepertiga. Oke. Gini kan ya? Betul, iya, ketiganya segitu. Oke. Nah, ini tadi kentangnya kita Kemek-kemek ya. remas-remas ya, kentang sama itunya, maksudnya biar larutannya nanti keluar, masuk ke dalam air itu, menyatu dengan air. Tuh. Kentang nyolong di dapur. Garam krosok nyolong di dapur. Serasa daun tinggal ambil. Iya. Memang pertanian Nusantara ini kan karena tersedia di Nusantara Iya. bahan-bahannya. Iya. Dan itu yang paling cocok berarti kan? Paling cocok karena memang itu sudah ekosistem Nah, itu dia. itu sesuai. Bagian dari ekologinya juga berarti dong Mas. Betul. Kalau gini Ah. kan kita sesuaikan. Makanya ini di istilah lain disebutnya agroekologi kan.
Jadi pertanian yang mendasarkan pada ekologi atau ekosistem gitu. Ya. Nah ini ya, ini sampai melarut kentangnya itu putih-putih itu. Itu serasa. Nah Daunnya kemudian juga. serasanya. Nah serasa ini kan sebenarnya kita akan mengambil bakterinya tuh, Oh, coklat-coklat itu ya. Nah, tuh. Karena memang ini sebenarnya kan serasa yang sudah membusuk, apa daun yang sudah membusuk. Baru itu. Baru udah Garam. selesai, kita masukkan garam. Ini garam krosok, ini artinya garam yang tidak berzodium biar tidak ada zat lain gitu. Oh gitu. Nah, karena garam krosok itu kan garam murni. Atau kalau misalnya teman-teman dekat dengan laut pakai air laut juga bisa. Gitu. Sama aja. Kalau garam yang makan itu kan udah ada beberapa campurannya kan. Salah satunya jodium itu kan. Enggak bagus. Ya, bagusnya yang murni ini garam krosok. Tapi enggak gondok dia ntar. Untungnya bakteri ini nggak bisa gondok. Nggak- 1 sendok aja ya? 1 sendok ya. Iya. Oke. Kemudian ya jangan lupa dicampur kan biar nyampur. Udah baru kita Nah, ini diemin. fungsinya diikat ini biar tidak larutan kasarnya biar nggak nyampur. Nanti kan kalau buat nyemprot buat apa kan bisa bikin mampet tuh. Iya. Kalau ini. Atau mungkin disaring lagi kali ya pas. Ya, ya bisa disaring lagi. Tapi kalau gini kan pakai kaos kaki ini biar nggak perlu disaring Iya, lagi gitu. Jadi ini larutannya adalah larutan halus gitu. Halus dia. Itu ya. Kemudian tinggal kita tutup. Tutup. Kita biarkan selama 2 hari atau 48 jam ya. Nah itu sebenarnya sudah menjadi biangnya Mikroba. mikroba yang nanti bisa kita manfaatkan di tanah ataupun pada saat pembuatan pupuk, pembuatan kompos. Akan mempercepat pembusukan itu. Udah selesai nih. Selesai gitu saja. Udah segini aja. Betul. Sesederhana ini aja. Sederhana itu dan bahannya semudah itu didapat. Emang mudah, murah, Mudah, murah. sederhana. Iya. Oke, jadi layak sekali dicoba sama petani. Masih bisa dong petani Oh, waktunya betul. bikin ginian. Harusnya sih bisa dengan melihat manfaatnya itu ya. Harusnya memang meluangkan waktu untuk beginian. Oke, siap. Ya kan, simple banget kan. Oke. Itu. Oke, nanti kita tunggu 2 hari. Nanti saya ambil gambarnya Mas Putro nyemprotin ya. Ya, boleh. Oke. 2 hari kemudian saya kembali ke Saga Farm untuk melihat hasil proses inkubasi yang terjadi setelah 2 hari disimpan. Ya, ini mikroba yang sudah kita kemarin yang dari kita buat itu kita biarkan 48 jam di tempat yang teduh tadi itu. Nah, ini hasil akhirnya nih. Berjadi nih. Udah jadi gini. Ya cirinya gitu, dia agak keruh gitu. Terus berbuih gitu kan. Nah, itu udah jadi. Terus baunya ya ada baunya nanti kita agak wangi gitu. Oke. Oke, Nah, Mas. kalau udah begitu bisa kita aplikasikan. Oke, coba Kita langsung. semprot. Nah, kita ambil ya 8 bagian nih karena ini 200 mili kan. Heeh. 1 2 Alatnya juga sederhana aja, alat ukurnya gelas gitu juga. 4 5. Nah ini tadi fungsi kaos kaki tadi biar kita bisa Langsung masukkan ya? ini nggak bikin mampet semprotan. Iya, gitu. ini ya. Oh, Iya. mampet deh. 7 8. Nah, tinggal kita penuhin tangki ini. Supaya jadi 16. Nah, karena penuhnya ini kan 16 liter, kita tadi kan udah ukur nih. Iya. Penuhnya ini 16 liter, Iya. jadi kita kasih ini 1,6 liter kalau penuh. Berarti Itu buat 1/10. lahan kalau di lahan Mas Putro untuk berapa luas nih? kalau ini ya paling bisa sampai antara 2000-an tuh bisa. Banyak saya ini. Setelah pengembang mikroba dimasukkan ke dalam tangki, maka tibalah waktunya untuk mengaplikasikannya ke lahan yang ada. Putro melakukan penyemprotan ke lahan sekali sebelum mulai menanam, dengan tujuan meningkatkan kesuburan tanah, menyeimbangkan pH, dan meningkatkan mikroba baik yang sangat penting bagi kesuburan tanah serta pertumbuhan tanaman. Mas, saya nyobain boleh nggak Mas? Boleh. Wah, Ini otomatis kalau gini keluar sendiri. begitu. Coba.
pakai dulu. Terus. Yang kiri dulu aja, ya itu dimasukin. Begini dong, nyangkutin ke bawah. Yang atas ya. Oh, yang atas. Ya, Yang biru. Iya. Mas ya. Ini kita tes yang di sini ya, Mas ya. Nama ya, ini kan yang apa bidang tanamnya kan? Bidang tanam, bedengnya. Bedengnya yang tempat tidur tanaman. Ini udah cukup belum segini apa? Cukup. Jadi kayak gini kan sebenarnya kan konsistensinya yang penting. Nanti kasih lagi pas penanaman berikutnya gitu. Setiap hari? Enggak. Ini aja pas musim mau tanam aja. Iya, pas ini menjelang tanam itu setiap hari? Sekali doang. Sekali doang? Iya. Pas mau nanam kan nanti kan udah diisi. Lah kalau berikutnya nanti kan kita semprot tanamannya kan. Pakai ini juga. Nah, otomatis yang kena air ke bawah juga kan. Menjelang sore, Putro terlihat mengumpulkan beberapa lembar daun mindi yang tersedia di kebunnya. Ternyata ia ingin memperlihatkan kepada saya bagaimana cara membuat pestisida alami dengan bahan yang ada di sekitarnya. Saya tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan merekam prosesnya. Ini daun mindi ya, Mas ya? Iya, itu daun mindi. Yang buat? Biasanya kita pakai buat pestisida nabati lah. Jadi pestisida yang diambil apa dari zat aktif tanaman-tanaman di sekitar ini ya. Nah, yang bisa dipakai ini salah satunya di sini daun mindi. Ada beberapa yang lain biasanya kita pakai. Ada daun mindi, kenikir juga bisa. Kenikir juga bisa? Bisa. Terus daun ki hujan bisa. Sambiloto? Sambiloto mungkin kan di sini nggak ada sih ya. Oh iya. Nah, jadi ada di prinsipnya tetap ya, mudah didapetin. Mudah dan di sekitarnya ada aja gitu. Di sekitar, murah. Murah, karena ada jadi murah kan. Dan mesti sederhana juga. Sederhana gitu. Oke Mas, yuk ini gimana? Jadi awalnya prosesnya kan kita ambil ini daun mindi sekitar 2 genggam lah. 2 genggam. 2 genggam itu cukup. Ini kan Untuk air seberapa ntar? Ini untuk air seliter nanti. Ya. Seliter. Ya. Untuk berapa luas tuh? Seliter itu bisa karena kita makainya cuma 2 sen apa? Kalau yang 16 liter kita makainya 5 sendok lah. Oh, dikit. Dikit. Ya. Karena kan kita pekatan kita ambil. Nah ini kita apa namanya? Kita haluskan lah, kita tumbuk lah gitu. Kita tumbuk ya. Sebenarnya kayak kita mengekstrak lah. Iya iya. Ini Kita juga ambil zat aktifnya. nggak pakai blender ya, pakai ini manual. Iya, kalau pakai blender juga bisa. Iya kalau ada. Kalau ada. Terus kalau ada listriknya juga. Iya. Pokok akal-akalan supaya itu mudah, murah, sederhana. Oh. Ini kenapa ditumbuk itu? Supaya apa Mas? Ya sebenarnya kita biar proses mengekstraknya itu, mengekstraksi zat aktifnya itu biar semakin cepat gitu. Dia keluar ya karena. Iya, karena kan berarti kan kalau dia ukurannya kecil-kecil terbuka kan itunya. Apa namanya? Jaringannya itu terbuka kayak gitu, terus luas permukaannya kan jadi lebar, jadi banyak gitu kan. Yang terpapar oleh air kalau kita campur dengan air itu. Oke. Sampai halus. Nggak terlalu halus sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Nanti kan disaring juga. Yang penting itu zat aktifnya keluar. Nih. Nah itu kita pakai minyak goreng tuh, minyak apa? Minyak sayur ya. Nah itu sebenarnya kita pakai buat pertama dia berfungsi untuk merekatkan, terus kedua dia juga pada saat dia mengenai si hama itu jadi bahkan serangga itu kan bernapas pakai ini ya, pakai telakanya ya, pakai kulitnya itu kan, pori-porinya itu ya. Jadi dia menutup si pori-pori itu. Terus dia jadi ini bisa tercampur sih zat aktifnya tercampur dengan air dengan merata gitu loh. Jadi menyatu gitu loh. Jadi apa namanya? Larutan gitu. Larutan yang selain minyak goreng ada juga yang sebenarnya ya bisa kalau biasanya beberapa orang misalnya dia punya labu siam gitu, bisa diambil di labu siamnya itu sih. Labu siam. Iya. Oke. Jadi banyak juga bahan sebagai ada beberapa pengikat alternatif gitu. Nah ini nggak usah terlalu halus, tapi yang penting udah tertumbuk begini, berarti kan udah hancur tuh. Nah itu kita masukkan ke segini cukup tuh? Cukup. Nah kita campurkan di air.
Masukin ke wadah air. Sedikit ini air. Kalau mau nggak ini ya pakai kayak tadi kaos kaki itu juga bisa. Yang penting ini kan dicampur di air nih. Airnya berapa nih tadi? Ini 1 liter ini. Nah ini kemudian kita diamkan semalam. Oh, oke. Hmm. Udah, gitu aja. Ya gitu aja. Minyaknya? Ininya? Nah nanti minyaknya itu kita pakai pada saat kita mau mengaplikasikan. Jadi besok ini udah semalam kan, Hah? terus kita saring. Nah, Kita saring kan, kita ambil cairannya itu Iya, kan. biar nggak Cairannya lompat. itu sebelum kita ini kita campur minyak, aduk lagi. diaduk lagi. Nah ini kan minyak sama air ini kan nggak bisa nyampur nih. Nah, iya, itu Iya kan? pertanyaan saya tadi tuh. Nah, minyak sama air nggak bisa nyampur, makanya dikasih deterjen dikit biar dia pecah si minyaknya itu. Oh, gitu. Nah, itu berarti nyampur sempurna. Jadi di sini jadi nggak jadi nyampur sempurna gitu. Cuman ada minyaknya, cuman nyampur Nyatu dengan lah, nyatu dengan nyatu airnya itu, gitu. sama dengan zat aktifnya itu. Nah itu kemudian bisa langsung diaplikasikan tuh. Udah, gitu aja. Udah gitu aja. Nah itu disemprotkan ke tanaman. Nah nyemprotnya itu waktunya alangkah bagusnya pagi apa sore. Atau sore. Nah, karena di waktu pagi itu kan si serangga, si hama gitu kan belum kepanasan tuh, belum bersembunyi. Biasanya kalau siang itu dia kepanasan. Oke, Di oke. balik-balik Dia daun ngumpet. segala macam Ah. yang akan tidak kena kalau kita Iya, semprot iya, tuh. iya, benar, Makanya benar. di pagi apa sore. Bagusnya lagi itu kalau sore ya perhatikan jangan sampai habis nyemprot terus hujan. Nah, kalau Makanya pagi lebih aman. Tapi kalau sore nggak akan hujan itu bisa. Gitu, semprotkan sore. Malam juga bisa, cuman kan petaninya lelah. istirahat dong. Istirahat gitu. Kalau Jadi- malam dia pasti ini. Aktifnya biasanya malam tuh si hama-hama itu. Oh, gitu. Iya. Aktifnya malam. Baru tahu saya hama malam ya. Malam. Ya siang mah sembunyi dia. Panas. Iya. Nah, Mas. Hmm. Jadi ini kan sederhana sekali. Sederhana sekali. Iya. Kenapa petani nggak bikin aja sendiri pestisidanya? Ya itu tadi kemungkinan ya pertama karena saking nggak menyadari ya bahwa dia punya apa namanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan untuk pestisida gitu. Terus yang kedua mungkin ya petani itu yang saat ini kepercayaan dirinya kurang akibat dari beredarnya obat-obatan yang dibilang canggih itu kan, peluaran perusahaan harus dibeli segala macam, petani malah jadi percaya yang begitu. Ini kan bisa bikin sendiri, di samping ada malah nggak percaya, masa sih kan gitu kan. Langsung yang Dan nggak ada- dicoba malah si obat-obatan itu gitu. Dan ini nggak perlu beli lagi. Nggak perlu beli kalau di Modalnya kita juga ada gitu. murah banget lah ya. Betul. Dan di setiap daerah mungkin ya berbeda-beda ya. Katakanlah di Jawa di sana banyak pakai mimba. Mimba. Nah ini mirip-mirip kalau nanti teman-teman ngelihat itu misalnya Pak, ngelihat daun mimba sama mini hampir kan sama kayak gini. Oh, di NTT Tapi beda itu gitu. oleander sama Mimba. ada oleh juga itu tuh lagi. kayu ular gitu. Iya 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 Ada macam-macam gitu Nah, ada kayak gitu. beberapa gitu. Iya, artinya kalau kita bikin petani bikin sendiri terus dan dengan sangat mudah begini murah pas dan Iya. sangat sederhana proses bikinnya. Artinya kan dia bisa ngurangin lagi tuh Betul kosnya itu ya. biaya pertanian ya. Betul. HPP modalnya juga jadi turun kan. Betul. Nah, Hampir nggak ada modal kali Iya. ya. Kita tinggal petik doang tadi di Iya. situ ya. betul. Dan petani juga ini harusnya kan berpikir jadi menganeka-ragamkan kebunnya. Tadinya kan saat ini kan petani di kebunnya kalau kita lihat sebagian besar misalnya kebun bawang ya bawang aja isinya. Misalnya kebun bayam aja, nggak ada pohon-pohon. Misalnya ini mana pohon nggak ada, kangkung semua misalnya kayak gitu. Nah kalau di kebun kita sengaja beraneka ragam kan. Ini ada sukun, ini ada salam, itu ada mindi, itu ada pisang, itu ada pukat, Iya, iya. gitu. Ada okra. Ada okra. Nah itu selain berfungsi tadi itu ada beberapa yang bermanfaat untuk pestisida, ada yang bermanfaat untuk pupuk daun, pupuk hijau, itu puhi gitu. Artinya Termasuk- dengan keberagaman tanaman Betul. yang ditanam membuat hama juga Ya apa ya namanya terkendali. terkendali gitu ya. Betul. Karena di situ kan termasuk tanaman-tanaman itu juga sebagai tempatnya juga predator alami segala macam kayak begitu kan. Ya itu kembali prinsipnya itu kayak di hutan. Di hutan kan nggak ada. Misalnya mangga semua mana hutan mangga gitu. Di Kecuali hutan buatan manusia ya. Kecuali di Eropa ya. Di Eropa kan Oh, memang iya.
memang homogen kan. Misalnya oak, Pinus, kayak gitu kan. ok. Jadi ekologinya di Katulistiwa itu memang di kita di tropis memang beraneka ragam. Dan itu keren. Itu keren karena ya manfaatnya banyak macam-macam kan. Iya, iya, iya. Ya di hutan kayak tadi dengan beragam tumbuhan, Tuh. nggak ada Hmm. ditabur pestisida, disemprot pestisida. Nah, iya. Karena ekologi atau ekosistemnya sendiri udah mengatur itu. Betul. Menjaga keseimbangan berarti. Iya, menjaga keseimbangan ekologi itu, Oke. keseimbangan alam. Ya udahlah petani, udah bikin ini aja deh sendiri ya, Iya. nggak ada susah-susahnya, Kalau udah sederhana. gini, warnanya gini. Ini tadi berapa jam, berapa hari? Ini 24 jam cukup. Oh cukup. Iya, semalam didiamkan semalam. Nah, jadi minyak goreng ini, Mas, cuma Iya. untuk 1 liter biang ini Iya. Kita Cuma- pakai 1 sendok aja. 1 sendok aja. Iya. Ketika nanti ya setelah ini, Ya, setelah mau pas diaplikasikan. disemprot, aplikasikan, Iya. aduk, Iya, diaduk. campur deterjen sedikit. Sedikit aja. Jadi biar nyampur aja itu si air sama Oke. si minyaknya itu. Nah, ini yang perlu diingat, teman-teman, kalau pestisida nabati ini karena dia diambil zat aktifnya, ini beda dengan proses bikin pupuk. Jadi ini jangan difermentasi. Jangan dibiarkan lama. Jadi bagusnya itu membuat tuh pas segar. Diambil semalam dipakai gitu. Diambil semalam, Oh, dihabisin bukan yang ya. disimpan gitu. Karena kalau disimpan Heeh. itu sudah bereaksi beda lagi di zat aktifnya. Kan teroksidasi kan? Heeh. Teroksidasi. Nah biasanya macam gitu. hasilnya bagaimana? Hasilnya jadi kurang karena zat aktifnya udah nggak berfungsi lagi. Oke. Nah, kalau untuk- Efektivitasnya berkurang. Efektivitasnya berkurang. Jadi kalau untuk pestisida itu harus bikinnya mendadak ya. Cepat aja. Mm-mm. Nah, Ya itu dibiarkan semalam aja pakai. langsung pakai. Nggak langsung perlu pakai. fermentasi segala macam. Oke. Gitu. Thank you Mas infonya. Oke, sama-sama. Ini keren-keren keren-keren tapi sederhana tapi canggih. Canggih ini kan? Iya itu canggih sebenarnya. Cuma orang nggak menyadari aja bahwa itu canggih. Sayang banget. Oke. Sip. Makasih ya Mas. Iya sama-sama. Om Sanses. Sukro, Selamat pagi. Wah, ketemu nih akhirnya kita. kapan sampai? Iya, baru sampai tadi pagi. Iya. Sama apa? Travel. Iya, pakai travel dari Jakarta di Gimana? delay terus tuh. Perjalanan aman? Aman, ya, agak Menyenangkan ya? lama menyenangkan. Iya kan?